虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとまあ戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Oke, Shalom, kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika wajib. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah nih belajar di minggu lalu persamaan nilai mutlak satu variabel yang bagian A. Di sini sama dengan 1 ini, di mana mutlak fx sama dengan C itu lebih besar dari 0, begitu ya. Nah, untuk kalian juga sudah selesaikan latihan soalnya. Untuk video latihan soalnya nanti bisa dilihat di video yang lain. Nah, di hari ini kita akan belajar di bagian B. Sebelumnya Ibrina besarkan dulu supaya baik kelihatannya. Oke, kita akan belajar di bagian B tentang mutlak fx sama dengan Gx, dengan Gx itu lebih besar dari 0. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk menyelesaikan contoh soal, membahas contoh soal yang ada. Nah, karena minggu lalu ada yang sempat bingung nih di penjelasan yang bagian sini nih. Ada kata atau ini kan. Nah, kan ada yang sempat bingung tuh sehingga Ibu Rinal bikin video kembali yang dikirimkan di Telegram untuk memisahkan antara nilai yang positif ini dan kalau ini untuk nilai yang negatif kan. Oke, untuk mencari faktornya. Untuk itu supaya kalian tidak bingung, maka Ibu Rinal sudah mengerjakannya menjadi 2 bagian. Untuk positif dan untuk negatif supaya kalian tidak usah bingung lagi begitu ya. Kita langsung saja menyelesaikan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 1 sama dengan 3x. Nah, yang pertama kita kerjakan untuk yang positif dulu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Tuliskan kembali soalnya tanpa tanda mutlak. Benar ya? Tuliskan soalnya kembali tanpa tanda mutlak. Berarti 2x kurang 1 sama dengan 3x. Selanjutnya, ini nih. Yang mau kita cari kan nilai x. Jadi kita tuliskan semua x di ruas kiri. Dan yang konstanta itu di ruas kanan. Bagaimana? 2x kurang 3x. Kita lihat bahwa 3x di ruas kanan itu positif. Dia pindah ke ruas kiri jadi negatif. Kita lihat di sini negatif 1 di ruas kiri, ya bernilai negatif. Dia pindah ke ruas kanan, maka jadinya positif. Nah, sekarang kita peroleh bagaimana? 2x kurang 3x. Berarti negatif x. Sedangkan yang mau kita cari itu berapa? Yang mau kita cari itu x. Berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Karena x ini koefisiennya 1 ya. Koefisien dari negatif x itu negatif 1. Sehingga nilai x itu sama dengan negatif 1. Atau dengan cara yang lebih singkat, tanpa penjelasan kayak tadi, itu ya tulis 2x kurang 1 sama dengan 3x. 2x kurang 3x sama dengan 1. Negatif x sama dengan 1. X sama dengan negatif 1. Nah, untuk menyelesaikan nanti kalian kerjakannya dengan cara yang lebih singkat begini saja ya. Tidak usah tulis langkah-langkahnya kayak begini. Nah, Ibu Rinil buat begini supaya kalian itu lebih paham begitu ya. Jangan seperti minggu lalu. Oke, selanjutnya untuk bagian yang negatif. Nah, untuk yang negatif, kita tuliskan kembali soalnya tanpa tanda mutlak dengan negatif di ruas kiri. Lihat, soalnya kan nih, mutlak dari 2x kurang 1. Nah, berarti kita tulis negatif dari
2x kurang 1. Nah, sama dengan 3x-nya, sama dengan 3x-nya tetap ditulis di sini. Nah, selanjutnya dibilang kalikan tanda negatif dengan 2x kurang 1. Negatif kali 2x ya negatif 2x. Negatif kali negatif 1 positif 1 sama dengan 3. 3x. Selanjutnya yang mau kita carikan nilai x. Jadi kita tulis semua x di ruas kiri dan yang hanya konstanta di ruas kanan. Berarti ya negatif 2x kurang negatif 3x. Kenapa ini jadi negatif? Karena sekali lagi 3 dari ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri jadinya negatif. 1 di sini positif, dipindahkan dari ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan jadinya negatif. Karena itu sekarang kita peroleh negatif 2x kurang 3x ya negatif 5x sama dengan negatif 1. Nah, untuk memperoleh nilai x maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Kenapa dibagi dengan negatif 5? Ya karena kan kita mau cari nilai x. Koefisien dari x ya negatif 5. Maka hasilnya negatif 5x per negatif 5 sama dengan negatif 1 per negatif 5. Ingat bahwa negatif bagi negatif itu hasilnya positif ya. Maka hasil yang diperoleh x adalah 1 per 5. Nah, dengan cara yang lebih singkat dapat ditulis begini. Ya negatif dari 2x kurang 1 sama dengan 3x. Kita kalikan negatif dengan 2x. Negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali negatif 1, positif 1. 3x-nya tetap dituliskan. Selanjutnya negatif 2x kurang 3x sama dengan negatif 1. Dapat dari mana? Ini negatif 3x dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Positif jadi negatif. Selanjutnya positif 1 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif 1 ya. Oke, selanjutnya negatif 2x kurang 3x ya, sama dengan negatif 5x sama dengan negatif 1-nya tetap ditulis. Negatif 5x per negatif 5 sama dengan negatif 1 per negatif 5. Kenapa dibagi dengan negatif 5? Karena koefisien dari x sama dengan negatif 5. Kan kita hanya mencari nilai x. Gitu ya. Nah, sekarang dibilang bahwa perhatikan bahwa persamaan kedua ini syaratnya itu gx harus lebih besar sama dengan 0. Maka nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 1 per 5. Kenapa begitu? Karena ini syaratnya. Gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nih ya. Dengan, ini syaratnya nih. Dengan gx lebih besar sama dengan 0. Sehingga untuk yang positif ini kan hasilnya tadi x sama dengan negatif 1. Itu jadinya tidak memenuhi. Kalian bisa tarik anak panah di sini tulisnya tidak memenuhi. Begitu. Nah, kalau yang ini x sama dengan 1 per 5 itu lebih besar dari 0 ya. Di sebelah kanan tanda ya. Kalau di garis bilangan itu sebelah kanan 0 berarti ya ini memenuhi karena dia lebih besar dari 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini, soal nomor 1 ini adalah 1 per 5. Oke, nah selanjutnya dari contoh soal di atas adakah yang belum pahami? Jika ada, boleh tanyakan kepada Ibu Rina di Telegram maupun di Teams. Selanjutnya, kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akan belajar 20 menit. Kalian akan tonton video ini. Setelah itu kita akan kembali ke Teams. Selamat mengerjakan latihan soal. Tuhan Yesus memberkati.